Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai detektor radiasi. Pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai definisi detektor radiasi dan juga mengenai jenis detektor radiasi. Baik, yang pertama mengenai definisi detektor radiasi, di mana di sini untuk sifat radiasi pengion yaitu tidak dapat dirasakan oleh secara langsung oleh panca indera. Kemudian dapat menembus suatu bahan. Radiasi di sini tentunya memiliki potensi ya, yang juga harus diperlukan monitor atau namanya detektor. Detektor merupakan suatu alat yang peka terhadap radiasi. Jadi bila dikenai radiasi akan menghasilkan suatu tanggapan yang lebih mudah diamati. Kemudian untuk setiap jenis radiasi berinteraksi dengan cara yang berbeda. Karenanya suatu bahan sensitif terhadap radiasi gamma, misalnya belum tentu sensitif terhadap radiasi lainnya seperti beta. Untuk fungsi detektor radiasi di sini adalah mengubah energi radiasi nuklir menjadi bentuk energi lain yang mudah diamati atau sebagai respon dari detektor itu sendiri terhadap sumber radiasi yang ada. Kemudian untuk perancangan detektor dilakukan berdasarkan efek-efek yang dihasilkan pada proses radiasi. Oke, baik, untuk jenis detektor radiasi di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama detektor isian gas, ada detektor sentilasi, semikonduktor, dan terakhir adalah detektor film. Untuk detektor isian gas dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama detektor kamar ionisasi atau ionisasi chamber, kemudian ada detektor proporsional, dan yang ketiga adalah detektor Geiger-Müller. Untuk jenis detektor radiasi dari segi bahannya ada 4 ya, gas, sentilator, semikonduktor, film, di mana untuk tanggapan masing-masing gas dari pancaran elektron, sentilator cahaya, semikonduktor elektron, sedangkan untuk tanggapan film bayangan hitam. Untuk sifatnya, untuk gas, sentilator, semikonduktor secara langsung, tetapi untuk yang film tidak langsung. Baik, kita masuk untuk jenis detektor radiasi. Yang pertama yaitu detektor isian gas. Apa sih yang dimaksud dengan detektor isian gas? Di mana di sini adalah detektor yang paling sering digunakan untuk mengukur radiasi. Di mana di sini terdiri dari 2 elektroda yaitu positif dan negatif, serta berisi gas di antara kedua elektrodanya. Di mana elektroda positif disebut dengan anoda dan yang negatif disebut dengan katoda. Baik, kemudian untuk detektor isian gas, radiasi yang memasuki detektor akan mengionisasi. Jadi di sini prinsipnya secara ionisasi ya. Elektron, berbasis dengan elektron, bukan sintilasi, bukan cahaya. Dan menghasilkan ion-ion positif dan negatif, di mana jumlah ion di sini akan menghasilkan sebanding dengan energi radiasi dan berbanding terbalik dengan daya ionisasi gas. Kemudian ion-ion yang dihasilkan di dalam detektor akan memberikan kontribusinya terhadap atau terbentuknya pulsa listrik atau arus listrik. Jadi seperti ini. Ketika ada radiasi, kemudian akan menjadi ion positif dan ion negatif. Jadi seperti ini ya ilustrasinya. Jadi ketika ada sumber radiasi, ketika menuju ke detektor, maka akan timbul adanya proses ionisasi yang memunculkan ion positif dan ion negatif. Dan kemudian akan menghasilkan arus yang kemudian ditangkap oleh suatu output untuk menilai seberapa besar arus atau pulsa listrik yang keluar, sehingga didapatkan hasil dari jumlah radiasi sumber yang ada. Baik, untuk berdasarkan tegangan kerja dari detektor isian gas dibagi menjadi 3, yaitu kamar ionisasi, proporsional, dan Geiger-Müller, di mana untuk kamar ionisasi dapat memindahkan energi, kemudian tegangan kerja rendah, pengukuran dari model arus, yaitu perlu penguat pulsa. Untuk gas isiannya di sini ada udara, hidrogen, boron, trifluorid. Kemudian untuk yang proporsional, di sini dapat membedakan energi, pengukuran model pulsa, tegangan harus stabil. Untuk gas isiannya yaitu argon atau metan. Kemudian untuk yang terakhir, Geiger-Müller, di sini tidak dapat membedakan energi, mudah dibaca, gas isiannya helium, argon, neon. Di mana di sini gas Wessing ada namanya etil, alkohol, brom, dan klor. Baik, untuk tegangan dari detektor isian gas, di mana di sini untuk chamber atau ionisasi isian gas berada di antara volt atau tegangan 0 sampai 250. Kemudian untuk proporsional 250 sampai kurang lebih 500 ya, 600.
Kemudian untuk yang paling tinggi yaitu Geiger Müller di antara nilai lebih dari 750 dan 1000, tentangnya di situ. Baik, untuk detektor isi gas yang pertama, kamar ionisasi, di sini menggunakan tegangan yang paling rendah, tidak terjadi pelipat gandaan atau multiplikasi jumlah ion oleh proses ionisasi sekunder. Di mana untuk desain tabung dan gas pengisi digunakan bergantung pada maksud penggunaan alat. Di mana untuk detektor ini jika dirancang untuk pemantauan radiasi beta, maka tabung detektor memiliki bagian yang berdinding sangat tipis. Kemudian untuk proporsional, tegangannya lebih tinggi dari kamar ionisasi, yang mana ditandai dengan adanya multiplikasi atau penggandaan. Di mana di sini untuk multiplikasinya, jumlah total elektron yang dihasilkan tetap sebanding atau proporsional dengan ionisasi mula-mula. Keuntungan dari detektor ini yaitu mendeteksi radiasi dengan intensitas yang cukup rendah. Kemudian untuk kelemahannya memerlukan sumber tekanan yang super stabil karena pengaruh tekanan sangat besar. Seperti ini ya ilustrasi dari detektor proporsional. Jadi untuk ion-ion terjadi penggandaan seperti itu. Kemudian untuk yang detektor Geiger Müller beroperasi pada tegangan di atas proporsional atau paling tinggi di antara detektor yang lain. Akibat dari proses ionisasi yang terjadi dalam detektor makin luas memanjang ke seluruh anoda, sehingga pulsa yang dihasilkan tidak lagi bergantung pada ionisasi mula-mula maupun jenis radiasi yang mengakibatkan proses ionisasi. Dimana untuk radiasi jenis apapun yang tertangkap akan menghasilkan keluaran yang sama. Keuntungan dari detektor ini yaitu output sangat tinggi sehingga tidak diperlukan penguat pulsa atau penguat sederhana. Baik, kita masuk ke jenis detektor yang kedua, yaitu jenis detektor sintilasi. Namanya sintilasi, pastinya dia berasal dari atau responnya cahaya, di mana terdiri dari bahan sintilator yang menghasilkan percikan cahaya apabila dikenai suatu radiasi pengion. Di mana di sini bahannya berupa gas, padat maupun cair. Dan juga terdapat fotomultiplier. Apa sih yang dimaksud fotomultiplier? Di sini adalah bahan untuk mengubah percikan cahaya yang dihasilkan bahan sintilator menjadi pulsa listrik. Mekanismenya ada dua macam, yaitu proses pengubahan energi radiasi dan pengubahan percikan cahaya menjadi pulsa listrik, seperti itu ya. Jadi radiasi mengenai bahan sintilator, kemudian menuju ke PMT atau fotomultiplier, dan kemudian didapatkan suatu pulsa dan kemudian akan dibaca dan dihasilkan nilai dari besaran radiasi yang masuk. Kemudian banyaknya percikan cahaya yang dihasilkan sebanding dengan energi radiasi yang diserap. Kemudian untuk percikan cahaya tersebut akan ditangkap oleh fotomultiplier. Di mana untuk prinsip kerja dari fotomultiplier adalah terjadinya ionisasi sekunder dengan menarik elektron dengan beda potensial yang tinggi. Nah, di sini dapat dilihat ini ilustrasi dari proses atau mekanisme dari detektor sintilasi. Di mana di sini tabung fotomultiplier terbuat dari bahan hampa ya, berfungsi untuk sensor cahaya. Di mana fotokatoda memancarkan elektron bila terjadi atau terkena percikan cahaya. Kemudian elektron-elektron tersebut diarahkan menuju ke dioda ya di sini, akan memancarkan beberapa elektron sekunder. Selanjutnya diarahkan menuju dioda kedua, seperti itu. Jadi dioda pertama, kedua, ya. Kemudian lanjut menuju ke anoda. Kemudian dari kumpulan-kumpulan elektron tersebut diubah menjadi pulsa listrik dengan kapasitor. Seperti ini ya, contoh dari detektor sintilasi. Baik, untuk jenis detektor sintilasi dan penggunaannya pada beberapa jenis radiasi ada beberapa macam ya. Di sini ada kristal NaI, kristal ZNS, kristal Li, kemudian sintilator organik dan sintilator cair. Baik, kemudian untuk yang ketiga ada namanya detektor semikonduktor, di mana di sini terbuat dari silikon dan germanium. Di mana untuk detektor ini lebih efisien dari beberapa detektor sebelumnya ya, karena terbuat dari zat padat dan memiliki resolusi yang lebih baik daripada sintilasi. Di mana di sini radiasi yang ada diubah menjadi energi listrik.
Kemudian untuk detektor ini memiliki dua metode, yaitu menurunkan temperatur bahan semikonduktor dan membuat hubungan atau sambungan semikonduktor. Kemudian untuk keunggulan semikonduktor lebih efisien dibandingkan detektor isian gas karena terbuat dari zat padat serta mempunyai resolusi yang lebih baik daripada detektor sentilasi. Karena tapi kelemahannya lebih mahal dan juga harus hati-hati karena mudah rusak. Baik, untuk penggunaan detektor semikonduktor bisa dilihat ya jenisnya ada beberapa macam. Yang pertama ada surface barrier, jenis radiasinya alpha beta, PIBS alpha beta juga, PGE, gamma, LIGE, sinar X, gamma, dan CLE. Di mana di sini jenis radiasinya adalah sinar X. Baik, yang terakhir mengenai detektor film dari proses ataupun mekanisme emulsi foto. Di sini adalah terdiri dari sebuah film tipis yang dibuat oleh butiran-butiran perak halida. Cara kerjanya yaitu berubahnya ion Ag+ menjadi Ag ketika dikenai radiasi. Semakin banyak radiasi, maka semakin banyak ion Ag+ yang berubah, yang mana proses tersebut disebut dengan bayangan laten. Kemudian sebelum dilakukan pemecahan radiasi, dilakukan proses pencucian. Dari sini prosesnya seperti kita melakukan processing film seperti itu. Jadi ketika tingkat kehitaman sebanding dengan energi yang mengenai. Jadi semakin tinggi energi radiasi yang ada, maka semakin tinggi juga atau semakin hitam film yang dihasilkan setelah proses pencucian atau proses film dalam kamar gelap. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, ada quote, orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Tetapi orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik di masa depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.